Yang ketiga, pengisian pretest. Yang keempat, penyampaian materi dan praktek oleh pemateri. Yang kelima, ada sesi diskusi tanya jawab. Yang keenam, pengisian post test. Yang ketujuh, penyerahan door prize. Yang kedelapan, foto bersama. Dan kesembilan, tulis. Untuk membuka acara ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu ada selaku lurah Kelurahan Praksari kepada Pak Lurah waktu yang tepat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terucapnya wahulu data misalnya ya kau yang mengabdi wassalatu wassalamu ala sofir abiyah wasallim sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di aula Kelurahan Mekarsari, yaitu dalam rangka pelatihan penerapan gizi seimbang dalam rangka menanggulangi penyakit DM, diabetes mellitus, atau yang lebih dikenal apa ibu DM itu? Penyakit gula tipe 2 ya, tipe 2. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu dosen ya, Ibu dosen, selamat datang di Kelurahan Mekarsari. Yang saya hormati dan banggakan ibu-ibu kader RW 11 ya RW ya. Jadi khusus di RW 11 ini kegiatan ini ya. Jadi tidak mengundang semua RW, berarti khususon RW 11. Jadi ucapan terima kasih juga pada Universitas Langka yang mana telah menunjuk RW 11 sebagai lokasi penyuluhan dan penelitian perbaikan gizi, yaitu menangani diabetes mellitus tipe 2. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan ibu-ibu juga dapat mendengarkan materi dari para ibu dosennya sebelah kanan kiri saya, karena merupakan suatu kewajiban dari sebuah perguruan tinggi, yaitu masih melekat ya. Dari zaman dulu saya juga kuliah tuh masih ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat. Mungkin ini poin yang ketiga ya, dosen ya, pengabdian ya. Iya, jadi apa ilmu yang didapat di bangku kuliah itu nanti akan diamalkan dan diterapkan di masyarakat. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat baik bagi kita semua pada umumnya, khususnya untuk warga RW 11 khususnya Bu RW ya. Bu RW ada di sini ya. Iya. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan mendapatkan pahala ya ibu-ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini tanpa nih cocok banget ya, bayangkan orang nih Bu dosen ya, gula darah ya, penyakit gula ya, diabetes tuh di masyarakat itu udah bukan rahasia umum lagi, banyak ya kan. Ada diabetes yang apa tuh, gula basah, gula kering tuh, nanti dijelasin apa nih gula basah, gula kering ya dok, Bu dosen ya, kebetulan dari faktor kesehatan apa yang gimana dok di sini
Oh, memang kesehatan, gizi ya, gizi seimbang, penerapan gizi seimbang. Kebetulan juga saya juga dengan gizi seimbang itu saya juga udah nggak asing lagi ya, Ibu. Saya pernah di Dinkes juga dulu, di Setda pernah, di pariwisata, jadi mungkin saya ditempatkan di sini untuk membina warga sekalian yang ada di Kelurahan Makassari. Kalau bicara gizi seimbang, saya juga dulu juga pernah kuliah juga di gizi juga. Iya, jadi nggak asing ya. Kalau keposyandu itu udah keliling juga di zaman dulu waktu saya PNS dulu ya, belum megang jabatan. Saya juga sering Bu dosen. Jadi mudah-mudahan hari ini para ibu kader ini dibekali dengan ilmu terbarukan atau terkini. Kalau zaman saya mungkin jadul ya, zaman saya mungkin ada ilmu yang lain gitu ya, Bu dosen ya, mungkin terapan ilmu yang lain, langkah-langkahnya supaya diajarkan kepada ibu kader kita ini. Jadi supaya pinter, nanti juga mudah-mudahan dari ibu kader yang dilatih di RW 11 seperti Bu RW nanti bisa bergabung menerangkan juga di PKK tingkat kelurahan Bu RW ya. Nanti kalau ada penyuluhan Bu RW maju nih nanti tentang ini ya DM ya, insya Allah ya Bu RW ya. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kader diharapkan bisa mengisi berita terlebih dahulu dan untuk panitia bisa dibagikan tempat berikutnya. Selamat siang ya, ibu-ibu sekalian. Hari ini kita bahas tentang diabetes ya. Mungkin sudah familiar ya di ibu-ibu ya, sudah dengar ya. Pasti diabetes. Ada yang mau dulu sebelum saya bantu jelaskan apa sih diabetes? Mungkin siapa yang mau sedikit tahu tentang diabetes? Boleh? Boleh atau siapa? Boleh Bu, silakan. Penyakit diabetes mellitus itu yang disebut dampak dengan gula darah itu, atau dengan gula darah. Terus ya penyebabnya karena kebanyakan makan beras, manis-manis, karbo, ya. Itu yang saya ketahui. Terima kasih Bu. Boleh? Ya tadi sudah disampaikan ya. Ada buat apa sih diabetes? Diabetes itu adalah penyakit menahun. Jadi bertahun ya, tahun tandanya dengan kadar gula darah melebihi batas normal. Jadi kadar gula darahnya tinggi gitu, naik. Hormon insulin pernah dengar juga kali ya? Pasti insulin mungkin pernah dengar, injeksi insulin, suntik insulin gitu ya. Nah insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula dalam darah. Nah kalau tadi dibilang sama ibu kader, kadar gula darahnya tinggi atau melebihi batas. Nah batas normalnya berapa sih? Gitu. Batasnya adalah kalau kita ceknya dengan gula darah suatu itu kurang dari 200. Kalau ceknya kurang dari 200 masih bagus ya, masih normal. Nah kalau gula darah puasa itu rentangnya antara 70 sampai 99, jadi di bawah 100. Kalau di bawah 70 juga kalau juga itu terlalu rendah. Kalau rendah juga nanti lebih kurang gula gitu ya. Boleh? Nah kalau tadi sudah kita bahas berapa sih kadar gula darah yang normal gitu ya? Cara tahu bagaimana?
itu. Kalau yang bawah yang Vena mau lebih harganya juga lebih mahal ya kalau mau dari daerah sini. Ya boleh. Nah ini tadi kriterianya. Kalau ibu puasa dulu dikatakan dia diabetes kalau lebih dari sama dengan 126. Nah yang dimaksud puasa apa bu? Pak puasa itu sebelum ada darah. Dimaksud puasa gitu benar. Jadi tidak ada asupan yang mengandung kalori. Misalnya malam-malam sebelum jam 10 misalnya ibu tidur gitu ya, ya udah nggak makan lagi, nggak minum teh atau kopi, yang manis-manis tidak stop. Tapi kalau air putih masih boleh. Jadi itu ya dimaksud puasa. Jadi minimal bisa 8 jam. Kemudian yang sewaktu, kalau puasa apa tuh? Pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Ada asupan apa-apa. Sesuai dengan asupan atau sewaktu itu biasanya saat itu periksa gitu. Itu dikatakan diabetes kalau lebih dari sama dengan 200. Kalau di atas 200, 210 itu udah diabetes. Kemudian ada juga yang pemeriksaan dari glukose plasma. Ini lebih dari sama dengan 200. Ada lagi yang HbA1c ini lebih dari sama dengan 6,5. Tapi yang biasa ditelepon yang tadi ya Bu, antara puasa dulu atau yang sewaktu tadi. Nah ini tadi yang sudah penjelasan tadi ini gambarannya. Jadi kalau yang normal tadi kan kurang dari 100 ya, antara 70 sampai 79. Tapi kalau yang biasa yang kurang dari 140 atau kalau lebih dari 200 itu diabetes. Di grup boleh nanti di share ke grup. Nanti ada beberapa materi atau video juga nanti kami share ke grup. Boleh dijelaskan? Nah ini kasus diabetes secara berobat. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu Indonesia lumayan tinggi ya peringkatnya. Tapi bukan peringkat yang baru. Di peringkat berapa nih Bu? 7 dari 10 ya. Kalau lumayan tinggi masih ada Cina dan India. Tapi harapannya semoga kita bisa turun nih kasusnya ya. Nah kalau di Indonesia sendiri juga ada peningkatan kasus dari tahun 2013 ke 2014 terjadi peningkatan. Tadinya cuma 1,5% naik Bu sampai ke 2%. Nanti di Jawa Barat bisa dilihat kitanya itu di Jawa Barat kita 1,7%. Jadi masih di bawah angka nasional tapi cukup tinggi juga ya Bu, jadi 1,7. Jadi semoga Depok, saya juga warga Depok nih, Beji, tanah baru Beji. Jadi semoga warga Depok nanti bisa turun nih kasusnya ya. Harapannya gitu. Nah jenis-jenisnya, ini kan yang kita fokuskan di sini adalah DM tipe berapa Bu? Kalau sampai tipe 2, ada berapa macam DM? Mungkin yang ibu tahu diabetes itu kencing manis aja atau diabetes aja. Ternyata banyak macamnya Bu. Yang pertama DM tipe 1, apa itu DM tipe 1? DM tipe 1 itu kerusakan sel beta pankreas. Jadi karena rusak tidak ada produksi insulin. Nah ini biasanya terjadi pada anak-anak atau dewasa muda. Nah dia nanti terapinya dengan suntik insulin. Nah yang kedua adalah DM tipe 2. DM tipe 2 ini yang produksi insulinnya lebih berkurang. Jadi soal terapinya tadi dengan minum obat gula mungkin yang ibu sering dengar apa nih? Libengamid ya atau metformin gitu. Itu terapi dengan minum obat. Tapi kalau yang tipe 1 dia sedang. Jadi ada beberapa ibu hamil gitu ya. Pada saat dia hamil kenaikan kadar gula darahnya tinggi, naik kadar gula darahnya nanti setelah melahirkan normal kembali. Itu namanya diabetes gestasional. Nah gejalanya apa gejalanya Bu? Kalau DM sering buang air kecil, cepat haus, ngantuk pagi-pagi, nanti pagi-pagi makan begadang ya Bu. Sering lapar, jadi tripoli itu sering pipis, buang air kecil, sering lapar, banyak makan ya karena sering lapar. Lagi apa? Sering haus, jadi banyak minum. Jadi istilahnya tripoli. Nah di samping gejala utama ini yang kasih ini ada gejala tambahan. Apa sih? Lelah, berat badan turun drastis nih. Mungkin pernah lihat ya ada orang yang awalnya bingung ya, tapi kok kurus, kenapa? Itu masih gula darahnya tinggi, ternyata sakit gula. Itu bisa dapat gejala. Kemudian ada gatal di kemaluan atau keputihan, kemudian muka sulit sembuh. Biasanya gitu ya, kalau diabetes kan kalau muka sulit sembuh gitu. Atau bisul yang timbul atau penglihatan kabur, kemudian
sekolah itu kena diabetes. Mungkin ada yang mau berpendapat, boleh? Siapa? Ibu Megan? Barisan depan? Atau ada yang mau kira-kira apa sih penyebabnya? Yang ibu tahu deh apa? Coba yang ibu genetik, keturunan, apalagi bu, pola makan, genetik, pola makan, apalagi kira-kira? Kurang olahraga, kurang gerak ya. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah ini maksudnya bisa kita ubah ya, kalau itu kita tangani, insya Allah bisa terhindar. Apa tuh? Kegemukan. Kegemukan ini berat badannya melebihi batas normal. Biasanya itu pernah mengorientasi mungkin. Itu kalau di atas 23 dia termasuk kategori gemuk. Nah, kenapa bisa diubah? Jadi kita bisa kontroli. Bisa nanti mungkin diet ya, atau pelan-pelan menurunkan berat badan, tapi tidak secara drastis ya bu ya. Jadi pelan-pelan menurunkan berat badannya. Kemudian obesitas sentral, lingkar perutnya nih, biasanya kalau ibu itu masuk saya ya. Kalau di saya kan gemuk tuh perutnya, ini nanti bisa ditangani, dikendalikan, pelan-pelan diturunkan dari berat perutnya. Mungkin olahraga ya, sit up gitu ya. Kemudian hipertensi, berapa bu hipertensi bu? Dikatakan hipertensi kalau tekanan darahnya di atas 140 ke 90, normalnya berapa bu? 120 ke 80. Jadi kalau ada riwayat hipertensi, agar tidak kena diabetes, dikontrol tekanan darahnya. Kalau emang harus minum obat hipertensi ya diminum. Kalau menurut dokter 3 kali sehari diikuti gitu 3 kali sehari. Itu untuk mencegah dia tidak diabetes. Kemudian dislipidemia, kolesterolnya tinggi nih bu. Biasa apa sih yang menyebabkan kolesterol tinggi? Makan apa ya? Lemak yang sulit dihindari ya. Maksudnya mungkin gorengan ya, gorengan, kejorongan. Itu nanti pas ketika cek kali kolesterolnya tinggi gitu, itu diatur pola makannya. Jadi ya kurangi yang asin-asin, yang makanan-makanan kaleng. Kalau minum teh gitu jangan manis-manis bu. Apa namanya, manis jambu ya, dan juga makan yang seratnya tinggi gitu. Yang tadi dibilang malas olahraga, misalnya sekarang aktivitas fisiknya kurang, mager, malas gerak, habis nonton sinetron duduk ya, itu sambil makan gitu kan, berisiko ya bu. Jadi biar mereka meningkatkan aktivitas fisiknya. Kalau ibu di rumah mungkin kan dokter juga bergerak ya, jalan pagi, olahraga, mau ke pasar atau antar anak sekolah jalan kaki. Kemudian merokok. Nah nanti mungkin tetangga atau saudara atau kerabat ya, mungkin suami, kalau yang merokok mungkin pelan-pelan bisa dinasihati. Kalau berhenti kan baik juga untuk kesehatannya mereka gitu ya. Terus kemudian yang tidak bisa diubah, nah ini yang sudah diubah ya, misalkan usia. Kalau usia udah di atas 40 memang berisiko ya. Kan kalau usia nggak bisa diubah ya, masih mau tetap muda kan gitu ya. Jadi kalau udah usia 40 udah memang berisiko. Jadi lebih hati-hati bu kalau udah di atas 40. Kemudian tadi tuh gestasional ya, kalau waktu hamil pernah diabetes, ini juga berisiko. Dari yang memiliki berat lahir kurang dari 2,5 kg. Jadi kalau ada anak yang dilahirkan dia beratnya rendah, kurang dari 2.500, dia berisiko nanti ketika dewasanya sakit diabetes. Kemudian atau ibunya yang melahirkan anak yang bayinya besar nih, lebih dari 4 kg kan besar, itu juga berisiko. Kalau yang selanjutnya punya riwayat diabetes atau keturunan, misalkan kayak saya nih, saya memang keturunan tuh kiri kanan nih, bapak ayah kakeknya memang diabetes, makanya mungkin dari saya sendiri pelan-pelan nih karena udah usia juga misalnya cek rutin ke gula darah. Nah, apa tuh yang bisa kita lakukan seandainya kerabat kita, saudara atau tetangga atau teman gitu ya sudah terkena diabetes? Apa nih yang bisa dilakukan? Yang pertama seperti ini, ikut-ikut kegiatan penyuluhan, edukasi. Ini kan terpapar informasi ya, tahu oh ternyata diabetes tidak boleh makan ini, bolehnya makan ini, itu kan dapat informasi ya. Nah mungkin ibu-ibu di sini juga nanti setelah ini juga memberikan ilmunya lagi ya ke teman, ke saudara. Jadi berbagi amal jariah lah ya, amal jariah ilmunya gitu. Kemudian mengatur pola makan. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti Bu Fiba yang akan menyampaikan pola makan yang baik seperti apa sih untuk diabetes gitu. Yang ketiga aktivitas fisik tadi tuh. Mungkin anak sekolah jalan kaki, mungkin bisa naik motor jalan kaki deh gitu kan. Atau ke pasar.
atau nanti di rumah nyapu ngepel juga aktivitasnya. Mengonsumsi obat secara teratur, nah ini penting. Kalau dokter sudah bilang minum obat harus diminum ya Bu, jangan sampai tidak. Kecuali memang pada saat itu ibu nggak makan. Kalau nggak makan kan nggak boleh minum obat dulu, takut nanti ngedrop. Tapi kalau memang ibu makan ya ibu harus minum. Terus ada obat yang memang diminum sebelum makan dan setelah makan, itu juga harus diperhatikan obatnya. Yang kelima terakhir ini penting ya, memonitor kadar gula darah. Jadi sering cek ke klinik atau ke puskesmas untuk mengontrol kadar gula darahnya. Nah ini kalau tidak terkontrol nanti yang khawatir ada komplikasi. Komplikasi apa? Ada komplikasi akut, ada komplikasi yang kronis. Kalau komplikasi yang akut bisa menyebabkan hipoglikemi yang tadi itu ya terlalu rendah kadar gula darahnya di bawah 70 atau tinggi sekali di atas 350. Itu sering juga ya nggak pernah periksa, udah diabetes tapi makannya nggak dijaga, jarang periksa juga, tahu-tahu ngedrop kasih cek 400, 500 pernah ya gitu ya. Itu hati-hati seperti itu. Kemudian ada komplikasi kronis. Mungkin sering juga kita dengar awalnya memang sakit diabetes tapi udah sekian tahun sakit, nanti bisa kena sakit ginjal, mungkin jantung atau mata ya, ada gangguan di mata, nanti bisa juga menyebabkan kebutaan. Atau gangguan saraf, ini yang sering juga ya, ada gangguan saraf di kaki, jadi mungkin lukanya nanti sulit sembuh karena sudah basah. Ini ya mungkin khawatir nanti bisa diamputasi. Jadi itu yang kenapa sih pentingnya kita mengontrol kadar gula darah agar tidak terjadi komplikasi seperti ini. Nah ini tipsnya Bu, agar kita terhindar dari komplikasi. Jadi seandainya sudah terdiagnosa tadi tuh diabetes, biar tidak komplikasi apa? Yang pertama, atur pola makannya dengan gizi seimbang. Ini sering Ibu dengar ya 3J. Apa 3J? Jumlah, jenis, jumlahnya harus tepat, jenisnya juga jadwalnya tetap makan 3 kali sehari, 2 kali. Jadi banyak jajan. Kemudian minum obat secara teratur tadi ya, sesuai petunjuk dokter, lagi-lagi sesuai petunjuk dokter ya Bu, ikut aturan dokter. Kemudian cek kadar gula darah secara berkala. Nah ini mungkin Ibu pernah dengar juga ya kalau di pos bingung ada apa tuh Bu? Cerdik. Apa Bu? Cerdik. C-nya cek kesehatan secara rutin. Kemudian E, menyiapkan asap rokok. Yang merokok nih coba ya pelan-pelan kurangi sampai nanti berhenti merokok. R, rajin aktivitas fisik, banyak gerak ya, diet gizi seimbang. I, istirahat yang cukup, jangan begadang kalau nggak ada gunanya kan gitu ya. Saya lalu kemudian kelola stres, jangan sampai stres. Kemudian selain sedih ada lagi apa nih? Ada patuh, ini kan hipertensi ya. Apa patuh? Periksa kesehatan juga secara rutin sesuai anjuran dokter. A-nya atasi penyakit dengan pengobatan. T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas dengan aman dan hindari asap rokok. Jadi memang sama ya Bu. Intinya sama, harus berhenti merokok, tinggalkan aktivitas fisik, kemudian makannya juga harus dengan gizi seimbang. Dan cek tadi, cek kesehatan secara rutin. Kalau punya darah tinggi, tekanan darah tinggi, berarti harus cek tensinya ya, jangan sampai tinggi. Atau kalau punya penyakit gula darah, berarti dikontrol gula darahnya. Oke, mungkin itu saja dari saya Ibu. Nanti selanjutnya ada materi diskusi juga. Untuk pertanyaan nanti di sesi akhir ya Ibu, tentang pertanyaan nanti kita sekalian diskusi. Saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabetes mellitus. Yang kedua itu pengaturan pola makan untuk mencegah diabetes mellitus. Ya, jadi ada 2 topik ya. Kita mulai dari yang pada pasien diabetes mellitus dulu, gitu ya. Apa sih yang harus ditekankan pada pasien diabetes mellitus? Ya, jadi yang pertama itu kita harus merencanakan makannya, ya. Jadi tahap perencanaannya bagaimana? Yang pertama hitung itu indeks massa tubuh atau status gizinya. Gitu. Jadi kita tuh harus tahu dulu Bu, status gizi pasien penderita diabetes mellitus itu apa.
karena untuk teman-teman ahli gizi aja itu butuh waktu sekitar 1 semester gitu ya untuk hitungannya. Jadi mungkin perkirakan saja. Jadi dalam menentukan kebutuhan itu kita harus menentukan pertama status gizinya dulu. Gitu. Jika status gizinya kurang, berarti bisa sesuai mendekati normal. Tapi kalau status gizinya berlebih, ya atau dikatakan bisa obesitas, bisa ketumbuhan, nah itu boleh ada dikurangi untuk jumlah kalorinya seperti itu. Iya. Nah jadi, ini ya tadi sudah ditekankan oleh Bu Fitria mengenai tepat jenis, jumlah, dan jadwal. Jadi sebenarnya untuk pengaturan pola makan pada pasien diabetes mellitus, kuncinya udah bisa aja Bu. Jenisnya, jumlahnya, kemudian jadwalnya. Ya, jadi memang jadwal kenapa sih hanya 3 ini aja tuh kayak udah bisa gitu ya menangani pasien diabetes, karena terutama untuk jadwal ya Bu. Saya ambil contoh jadwal. Jadi biasanya pada penderita diabetes mellitus itu kan mungkin ada obatnya ya Bu ya. Nah, obatnya itu sama dokternya tuh udah dikasih dosis. Gitu. Jadi nih misalnya dikasih insulin sekian, nah itu bisa untuk berapa banyak karbohidrat sih? Makanya jamnya itu harus tepat, harus terjadwal. Jadi kalau lewat saja tuh gula darahnya langsung wah beda. Iya betul. Jadi pada pasien diabetes mellitus makanya sangat menekankan ketiga hal ini. Yang tadi terkait dengan jadwal dulu. Ayo fokusnya kemana? Iya jadwal ya, karena tadi kita ngomongin jamnya ya. Jadi jam makannya misalnya jam makannya jam 6, ya jam 6 harus makan. Terus makan lagi nanti jam 9, kayaknya cepetan ya jam 9, mungkin jam 10. Makan cemilan, ya harus lakukan itu. Lalu jam 12 makan siangnya, kemudian cemilan lagi jam 3 sore, makan malamnya jam 6 sore. Jadi harus sesuai itu. Gitu. Jadi jangan sampai melewat, karena itu sangat berpengaruh dari obat yang sudah diberikan oleh dokter. Gitu. Ya itu terkait dengan jadwal. Kemudian yang kedua adalah jumlahnya. Ya. Jumlahnya itu juga jumlah sama jenisnya sebenarnya kita mirip-mirip ya Bu ya. Iya, jadi jumlahnya banyak tapi jenisnya misalnya sebagai apa kan yang sebagai mana kita semua tahu ya. Kalau kan pasien diabetes mellitus itu kan harus membatasi gula. Nah, misalnya nih kita nggak makan gula tapi kita minumnya mungkin buah-buahan yang manis-manis. Gitu. Yang bisa jadi itu gulanya juga tinggi. Nah itu kan juga sangat berpengaruh juga. Gitu. Makanya terkait dengan jumlah, kemudian jenisnya itu juga harus diperhatikan. Gitu. Makanya harus ditekankan di jadwal. Nah mungkin untuk ada khusus lainnya ya. Jadi ada olahraga juga, itu juga harus diperhatikan Bu. Pada pasien penderita pada pasien diabetes mellitus itu juga harus memperhatikan olahraga apa sih yang dilakukan, kemudian bagaimana caranya. Nanti kita akan bahas ya untuk saat olahraga. Boleh nak? Wah nggak kelihatan ya. Wah yaudah kita. Jadi ini adalah untuk asupan karbohidrat itu sebenarnya
gitu. Jadi kan lumayan banyak ya itu banyak kan, itu maksimal tuh, bukan harus makan segitu enggak. Iya, tapi itu juga dibagi 300 gram itu dalam sehari. Kalau enggak lah sekali makan melonjak nanti itu ya. Jadi memang iya betul, sekali makan secentong nasi, jadi boleh makan nasi. Iya ya, jadi ini 130 gram itu setara dengan 3 centong nasi. Nah, jadi itu bisa, ini dalam sehari ya Bu, bukan sekali makan ya. Langsung kaget gitu. Jadi sekali makan kan kita makan 3 kali ya sehari ya pagi. Nah, pagi ini pagi 1 centong nasi, siang 1 centong nasi, malam juga 1 centong gitu ya. Jadi boleh makan karbohidrat, boleh makan nasi, boleh. Tapi ya itu tadi diatur porsinya, jumlahnya gitu ya Bu ya. Boleh next step. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung terkait dengan indeks glikemik gitu ya. Nah, jadi ini indeks glikemik ini dia merupakan respon glukosa darah setelah konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat yang cukup tinggi gitu ya. Biasanya dia kandungan gulanya itu memang agak tinggi kalau untuk indeks. Makanya pada penderita diabetes mellitus ibu-ibu kita biasanya sudah mulai menyuarakan ini ya. Jadi pilih makanan yang indeks glikemiknya itu rendah gitu, karena berdasarkan penelitian sebelumnya itu ada bahwa dengan glikemik indeks yang rendah itu juga akan membantu untuk lebih sedikit gitu peningkatan glukosa darahnya gitu. Tapi ya tetap perhatikan jumlahnya gitu. Misalnya nih, boleh di next lagi nih. Nah ini ya, faktor regulasi glikemik indeks itu ada dari bahan makanannya, jadi ada pemilihan bahan makanannya, kemudian tingkat kematangan bahan makanan, lalu ada metode pemasakan, kemudian lama aplikasi di usus, sama ada tidaknya protein lemak dalam makanan. Jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi kandungan glikemik. Nah, ya silakan. Itu kandungan gulanya gitu Bu. Jadi bukan sama. Jadi dia itu respon tubuh terhadap si gula yang kita masuk gitu. Jadi ini saya kasih contoh ya. Ini misalnya nih ada di makanan itu namanya glycemic index ya, atau indeks glukosanya. Nah, jadi saat kalau misalnya nih dalam kita mengkonsumsi makanan, ternyata dalam makanan tersebut kandungan glikemiknya adalah 100. Nah, itu peningkatannya cukup tinggi ya Bu ya, dibandingkan dengan yang 40. Jadi ini yang dimaksudkan. Jadi pada penderita diabetes mellitus mungkin lebih bisa diperhatikan, makanya boleh makan apa aja, tapi kalau bisa diperhatikan bagian ininya ya, glycemic indeksnya. Jadi semakin kecil glycemic indeksnya itu semakin membantu untuk menstabilkan glukosa darahnya gitu. Nah, tadi kita sudah menyinggung glycemic index. Kemudian pada saat Bu Fitria tadi juga sempat bilang bahwa tinggi serat gitu. Kenapa sih tinggi serat itu juga bisa membantu untuk menormalkan atau menjaga kadar glukosa darah? Jadi memang berdasarkan penelitian sebelumnya Ibu bisa kita lihat di sini ya, dari 2 grafik ini. Yang atas ini dia indeks glikemiknya tinggi, kemudian rendah serat. Ini kadar glukosa darahnya segini setelah saat puasa. Tapi kalau yang bawah ini dia adalah yang glikemik indeksnya rendah, kemudian tinggi serat. Nah, dari kedua ini kan bisa kita lihat ya Bu ya, bahwa pada kalau kita mengkonsumsi makanan yang rendah glikemik indeksnya, kemudian tinggi serat, itu kadar glukosa darahnya jauh lebih rendah dibandingkan kita makan yang rendah serat tapi tinggi glikemik indeksnya gitu. Jadi bisa diperhatikan di situ. Kita perhatikan kadar glikemik indeks pada makanan, kemudian kita perhatikan seratnya. Jadi kedua hal tersebut sebenarnya sudah bisa membantu untuk menjaga atau menstabilkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Iya betul, sayur buah.
menjaga pola makan kita biar sehat gitu ya, apalagi untuk pada pasien diabetes mellitus, memang ya sama hal yang iklan gitu ya, kan banyak orang makan ini. Nah, sebenarnya yang murah-murah yang bisa kita temui di lingkungan kita tuh juga bisa gitu. Ya, ini ada beberapa juga, nanti bisa di dan kacang-kacangan kan tahu, tempe gitu ya, atau kacang kedelai gitu, kacang rebus ya, itu enak tuh kalau masuk ya, pakai bajigur. Tapi bajigurnya nggak boleh ya Bu ya, kalau diabetes ya, manis banget betul. Oke, terus kentang ya, kentang terlalu tinggi ya. Oke, boleh dibantu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, untuk aktivitas fisik pada diabetes. Jadi yang pertama adalah yang harus sebenarnya ditekankan adalah hindari pembebanan kaki dan resiko jatuh. Kenapa tunggu kira-kira? Apa? Berat kakinya. Nah, ada lagi? Ada lagi kira-kira yang kenapa ya pada pasien diabetes mellitus itu harus memperhatikan jangan sampai terjatuh. Sampai luka. Betul, lukanya. Iya, kita menghindari itu ibu-ibu semua. Ya, jadi pada pasien diabetes itu selain makanannya kita juga harus menjaga fisiknya. Biar apa? Biar jangan sampai dia mudah jatuh, terluka. Gitu. Karena kalau sudah sampai terluka itu betul ya, susah sembuhnya. Lama sekali sembuhnya. Nanti kalau bisa sampai bahkan ada yang bisa sampai bernanah gitu ya. Bahkan ada yang diamputasi. Betul ya. Jadi itu kenapa aktivitas fisik ya. Tapi bukan berarti nggak boleh gerak ya. Gerak itu harus. Aktivitas fisik itu harus dilakukan oleh kita semua. Tetapi kita harus memilih aktivitas fisik apa yang bisa kita lakukan, terutama pada pasien diabetes mellitus. Kuncinya sebenarnya itu. Jadi jangan takut. Aduh, takut makan ini, takut makan ini, enggak. Tadi kan udah dapat ya tipsnya. Yang pertama apa tadi? Apa? Ada yang mau coba itu? Gak mau, makanya bareng-bareng nih banyak keroyokan. Apa? Jadwalnya, kemudian jenisnya, jumlahnya, kemudian terkait. Jadi jangan takut ya jenisnya. Ini tadi lupa saya bilang. Jadi misalnya nih, ibu-ibu makan tadi kan semangka termasuk tinggi ya Bu ya, 77 apa ya, sekitar 77. Nah, ibu-ibu kalau makan semangka, ibu makan semangka tapi sedikit misalnya, tapi antara makan semangka sedikit dengan makan pisang yang banyak, ibu-ibu lebih makan pisang yang banyak katanya biar kenyang. Sebenarnya baiknya gimana tuh Bu? Iya betul, sama aja ya jatuhnya ya. Jadi itu tadi makanya harus perhatikan jumlahnya. Jadi walaupun indeks glikemiknya itu misalnya rendah, tapi kita makannya banyak, sama aja kayak kita makan yang tinggi tapi sedikit, gitu ya. Jadi tetap harus nggak boleh salah satu gitu. Jadi nggak boleh perhatikan jenisnya aja, jumlahnya ada perhatiin nggak boleh. Gitu. Jadi tetap jenis dan jumlah itu adalah satu paket, gitu. Ya, jadi jenisnya harus diperhatikan dan jumlahnya. Nggak bisa saya perhatiin jenisnya, jadi jumlahnya nggak saya perhatiin misalnya. Ini ya sama aja ya. Oke. Nah kemudian untuk waktunya itu bisa sekitar 30 sampai 45 menit ya untuk aktivitas fisik. Ini sebenarnya kayak orang sehat juga ya Bu ya. Sebenarnya fungsinya sama kayak orang sehat. Yang harus ditekankan adalah yang kedua poinnya tadi, hindari resiko jatuh dan pembebanan pada kaki. Itu yang membedakan dengan orang sehat. Nah ini juga ya memang mungkin agak sedikit ribet gitu ya pada pasien diabetes, karena saat berolahraga itu ibu-ibu setelah itu gula darah itu juga bisa turun. Iya, dan itu berbahaya pada pasien diabetes mellitus. Betul, jadi maka bisa pingsan gitu. Jadi memang harus dikontrol nih. Jadi apa sih yang harus diperhatikan nih sebelum olahraga? Ada nih ya, harus makan dulu pada pasien ini tuh. Harus makan ya 1-3 jam sebelumnya. Kemudian harus berarti dikontrol gula darahnya, gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada gula darahnya rendah, itu bisa dibantu dengan ekstra glukosa, tapi atau ekstra karbohidrat. Tapi kalau misalnya masih normal, ya
darahnya pada pasien diabetes gitu. Nah terus kalau misalnya sampai rendah itu baru bisa dikasih cairan gula, itu yang seduhan kita seduh gula biasa nggak apa-apa. Itu kalau sampai gula darahnya rendah, karena takutnya apa, pingsan. Karena takutnya ngedrop banget gitu, karena memang saat berolahraga itu kan gula darah bisa turun, makanya pada pasien diabetes itu harus diperhatikan juga. Iya betul ya, ini saya punya, ini bisa, mungkin saya bisa sedikit cerita ya Bu ya. Jadi kebetulan bapak saya itu diabetes, gula darahnya cukup tinggi ya, sekitar pernah sampai 200-300 ya. Tapi memang beliau ini mengontrolnya di atas 150 lah, tapi nggak nyampe 200. Nah kemudian pernah suatu saat beliau ini lagi nggak makan, lagi malas makan, tapi obat diabetes itu berjalan gitu. Dan kami semua memang kebetulan di rumah karena pada bekerja ya, jadi agak lost gitu. Nah tiba-tiba kok nggak bisa bangun, aku dipanggilin tuh kayak nggak sadar. Kami bawa ke UGD, ternyata kadar gulanya itu cuma 34, drop banget gitu. Jadi ngomongnya pun udah melantur. Nah jadi memang harus diperhatikan itu tadi ya, yang jenisnya, kemudian jadwalnya juga. Ya jadwal itu terkait dengan jadwal ya, kalau yang kasus yang bapak saya itu terkait dengan jadwal. Jadi nggak ada yang ngontrol makannya, jadi hanya dia karena kami semua lagi ada kegiatan kebetulan gitu ya. Jadinya udah dia lost aja gitu. Cuma tapi minum obat kan dia rutin gitu, tapi untuk makan karena nggak ada teman mungkin ya gitu ya. Kemalasan terakhir tadi obat rutin, nah itu dia. Ya jadi lost. Jadi tetap harus kita mengontrol jadwal. Itu pentingnya jadwal, jumlah dan jenis. Gitu. Oh sudah habis ternyata untuk pasien diabetes mellitus. Nah kira-kira nih kalau untuk pasien diabetes mellitus ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pencegahannya? Nanti bisa di-share kok ibu-ibu ya, nanti akan kita share juga. Ada, oke. Sebenarnya apa pola makan? Ditampung dulu atau gimana? Oh ditampung dulu, oke. Jadi yang pertama tadi diabetes mellitus ini keturunan atau karena pola makan? Jadi ibu kalau pada diabetes mellitus dengan ibu siapa tadi? Bu Suryati. Suryati. Ya tadi Bu Suryati, diabetes mellitus itu keturunan atau pola makan. Ibu siapa tadi Bu? Bu Teti. Kalau dari Bu Teti, kenapa sih pada diabetes mellitus itu bisa kena mata ya? Itu bagaimana pengobatannya? Gitu. Kemudian tadi ibu siapa? Ibu Tumi. Ya Ibu Tumi bagaimana Bu? Kalau genetik mungkin susah disembuhkan, tapi kalau faktor pola makan apakah bisa sembuh total? Nah, kalau genetik sulit disembuhkan, kalau pola makan bisa sembuh total atau tidak? Ada lagi? Ini kita buka 3 dulu ya Bu yang untuk termin pertama. Oh, sistem turunan diabetes itu gimana gitu ya? Selanjutnya ya bisa kita jawab. Di sini udah ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bu RW, Bu Suryani, dia merupakan penyakit keturunan atau pola makan. Bahkan kepada Bu Vina dan Bu Fitri untuk menjawab. Pertanyaan Bu RW ya, Bu Suryati ya Bu ya? Oh Suryati. Bu Suryati, oke mohon maaf ya Bu ya. Oke, jadi DM ini dia keturunan atau karena pola makan gitu ya. Nah tadi seperti sudah disinggung sebelumnya, jadi terkait DM ini sebenarnya ada 2, yaitu ada DM tipe 1 dan ada DM tipe 2. Nah biasanya kalau yang DM tipe 2 ini dia karena pola makan gitu. Jadi makanya biasanya ketahuannya kalau sudah berumur itu namanya DM tipe 2 gitu. Kalau yang DM tipe 1 itu dari kecil. Iya, sudah dari kecil dan penyebabnya itu pun berbeda Bu. Jadi yang membedakan DM tipe 1
dan DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 itu tadi karena ada kerusakan gitu. Jadi memang sel beta pankreasnya itu udah rusak gitu. Itu yang DM tipe 1. Sementara kalau DM tipe 2, dia itu sel beta pankreasnya sebenarnya normal. Jadi insulinnya normal, tapi asupan gulanya kebanyakan gitu. Jadi insulin itu nggak bisa menjaga gula darahnya kita biar stabil karena terlalu banyak konsumsi gula itu gitu. Iya betul, genetik bawaan gitu ya. Nah ini mungkin tadi terkait dengan yang kayaknya nanti kita terkait pola makan. Biasanya peaknya itu sekitar umur 10 sampai 11 tahun Bu. 10 sekitar usia 10 sampai 11 tahun. Startnya biasanya bisa di situ. Iya, bisa sudah terdeteksi. Betul. Iya betul. Jadi ada kerusakan ya, bedanya di situ. Kalau yang tipe 1 dia memang rusak sel beta pankreasnya, kalau tipe 2 sel beta pankreasnya baik-baik saja. Tapi emang insulin karena kebanyakan makan insulin yang nggak cukup. Jadi bisa gini, kita makannya kayak misalnya di gudang gitu ya. Gudang ini tuh cuma memuat sekitar 100. Tapi ternyata biangnya banyak, ada 200, 300 ya kan, berarti yang itu mau nggak mau kan dibuat gitu. Jadi oleh gitu aja. Betul, lebih kapasitas itu yang tipe 2. Iya. Jadi kita masih kalau sekarang ini banyak yang tentang usia lanjut berarti kayak tipe 2 ya. Betul. Banyak di masyarakat ya. Iya, tipe 2. Tadi itu Bu yang lebih dari usia 40 tahun. Oh lebih dari 40 tahun itu yang tipe 2. tipe 1 pun kita dari apa berarti ini umur segitu lebih rentan gitu Pak. Kecil maksudnya apa Bu? Kalau umur 40 kayaknya lebih cenderung Yang tipe 2 yang pola makan dari transmisi itu tipe 2. Ini pun beda tadi ya, kalau yang masih kecil kan pakai insulin ya, suntik insulin. Kalau yang ibu itu ya minum obat diabetes aja. Kecuali memang udah parah nih harus suntik insulin, berarti sudah suntik insulin. Biasanya memang kalau yang kan ada yang insulin dependent ya, yang langsung harus disuntik harus apa. Nah itu biasanya tipe 1 dan itu biasanya dari kecil. Nah itu tadi pertanyaan yang terkait dengan tipe 1 atau tipe 2 dari ibu ya. Ya bisa disembuhkan atau tidak. Jadi mohon maaf sekali kalau diabetes itu memang tidak bisa sembuh baik tipe 1 maupun tipe 2. Gitu karena tadi nggak bisa total sembuh, tapi yang bisa dilakukan adalah kita mengontrol. Iya dengan cara 3J gitu. Jadi memang selain 3J tadi, selain diterapkan ya ibu-ibu ya, kita juga harus mengontrol kayak cek darah itu. Dia benar-benar tahu. Kalau gula darah itu sebenarnya kalau yang untuk full tipe itu sekitar bisa sebulan sekali, bisa 12 kali. Jadi tergantung kan pasti kontrol dokter ya. Nah biasanya kan dokter suka menanyakan tuh bisa check up ya. Nah itu jangan sampai lewat. Gitu. Tapi kan juga ada yang pakai tangan biasanya yang kalau nggak pernah itu kalau itu kan boleh, kalau itu kan bebas. Iya, kalau itu kan bebas sih. Tapi kalau misalnya untuk yang dokter biasanya ya itu aja saran dokter karena beda-beda tergantung gula darahnya. Kalau gula darahnya tinggi biasanya semakin sering. Ya kan biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah mulai agak terkontrol nih bisa mungkin 12 kali, 3 bulan sekali gitu. Tapi kalau misalnya masih tinggi terus biasanya agak cukup sering gitu. Karena kan insulinnya gitu. Jadi biasanya sih kalau untuk kontrol itu kalau insulinnya udah habis kontrol, insulin habis kontrol. Nah biasanya kalau dokter ngasihnya sebulan, kan insulinnya itu sebulan nanti kontrol lagi ya gitu. Iya betul. Ya berarti kalau yang suntik itu Bu, berarti kan itu kadar gula darahnya udah terlalu tinggi, sulit. Jadi kalau minum obat tuh istilahnya udah nggak mempan ya Bu gitu ya. Jadi pakai suntik insulin. Iya dari situ. Jadi sudah bergantung insulin ya, udah nggak bisa pakai obat lagi. Kalau yang baru pertama mungkin minum metformin cukup ya turun atau bulannya turun. Tapi kalau yang tadi harus insulin, harus suntik. Iya betul Bu. Kan sehat itu mahal gitu. itu mahal sekali.
gula itu memang nggak bisa operasi kecuali kita bisa mengontrol kadar gulanya itu tadi, karena resikonya tinggi sekali. Kalau misalnya gulanya tinggi terus mengadakan operasi itu resikonya sangat tinggi, dokter juga nggak akan berani. Sama kayak tekanan darah, karena biasanya kalau lagi ada mau operasi tekanan darahnya tinggi kan pasti ditunda-tunda dulu gitu. Nah itu sebenarnya bukan biar bayar mahal atau apa, karena memang resikonya sangat tinggi. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi ditambah gulanya tinggi, ya itu sangat berisiko sekali untuk pasien, malah bukan menyembuhkan tapi membahayakan pasien. Jadi persiapannya kalau dulu kan ibu saya sakit gula nih, sedikit cerita beliau anak bisa dioperasi itu pulang kontrol dulu, dipastikan pada saat hari ibu udah kesannya kan kalau katarak nggak terlalu berat, bukan operasi mata berat, kali dikasih, tapi tetap aja kalau gulanya tinggi harus bahaya. Jadi memang harus dua hal itu, yang tekanan darah sama kadar glukosa darah itu biasanya harus dikontrol kalau mau ada pembedahan atau operasi itu harus gitu. Jadi yang membawa itu kromosom X. Nah, makanya kenapa pada laki-laki biasanya suka beresiko ya karena kan laki-laki X ya kan kayak 50-50. Sementara kan kalau perempuan memang 50-50 juga, cuma kan XX gitu. Cuma kan yang agak panjang kali ya Bu ya, mungkin jadi kalau dalam satu ibu, misalnya di ibu sendiri kan kromosom tadi XX gitu ya. Nah ada yang X besar, nah ada yang dominan, ada yang kecil gitu ya. Nah agak panjang takut salah ini ya. Jadi intinya kalau misalnya memang untuk penyakit genetik gitu apapun dia dibawa, kalau penyakit itu kan dibawanya sama kromosom X yang itu pada laki-laki ya cuma itu doang pilihannya. Mau nggak mau ya memang lebih besar resikonya dibandingkan dengan perempuan yang ada XX ini gitu. Itulah yang laki-laki resiko. Dan selain itu perempuan ini Bu, alhamdulillah ya laki-laki perempuan itu kita dikaruniai kan dengan hormon namanya estrogen. Pernah dengar kan ibu-ibu ya? Nah, hormon estrogen ini Bu, itu dia sebagai hormon untuk mencegah penyakit degeneratif. Gitu, makanya ini kan sering banget nih kalau pada perempuan gitu ya, terkenanya tuh kalau udah menopause kayaknya banyak banget penyakit gitu ya. Karena kalau sudah mengalami menopause, itu hormon estrogen itu turun. Makanya resikonya jadinya sudah tadinya bisa dilindungi dari hormon estrogen ini, tapi karena menopause kan hormon estrogennya turun, jadi kan ya resikonya sama besar dengan yang laki-laki seperti itu. Makanya alhamdulillah ya kita beruntung terlahir sebagai perempuan, karena kita punya istilahnya tuh punya pelindung sendiri gitu ya, punya vaksin sendiri gitu ya dari hormon estrogen ini gitu. Jadi ini bukan feminisme ya Bu ya. salah satu gejalanya. Dari gejala yang tadi mungkin kalau saya kurang paham, mungkin dokter kali yang lebih paham ya cara atau gitu. Tapi memang sering kencing, sering haus, sering apa memang gejalanya. Jadi kalau ada mengalami gejala itu tuh hati-hati coba diperiksa. Terus ini bedanya kadang ada kemasan bulan kering, bulan basah gitu. Kalau bulan kering badan langsung kurus gitu, terus ngaruh mata itu tadi. Kalau ini langsung itu masuk diri pun langsung membusuk gitu. Yang saya tahu kalau bulan basah memang kalau dia luka sudah sembuh. Kalau bulan kering ini enggak kalau lumayan cepat sembuh ya. Kalau sama-sama ada luka di kaki kan ini sering aja Bu. Ayah saya sama ibu saya, kalau ibu saya kan bulan kering itu kalau sakit aman kakinya enggak cepat sembuh. Itu kalau bapak saya karena suka melendung ya, andung air nanti yang bulan basah. Mungkin detail
disetujui dari Ibu ya semuanya. Nah, untuk pencegahan DM ini nanti masih ada nih satu lagi nih dari saya yang terkait dengan asupan pola makannya ya. Jadi nanti bisa kita di situ ya Bu. Tidak berproduksi. Kalau yang suka yang dia buat berproses masuk, tapi karena insulinnya tidak ada. Bulannya yang ketinggian. Sampai salah saya berapa meter? Jadi kalau DM tipe 1 itu insulinnya yang tidak ada. Kalau yang DM tipe 2 insulinnya ada, tapi dia tidak cukup untuk mengurangi gula, untuk mengatasi gula yang ada yang masuk gitu. Jadi yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan yang bisa kita sediakan. Yang sehat maksudnya yang baik-baik aja, terima kasih yang bisa dibantu. Ada piring. Tadinya sudah banyak isi piringku ya? Ya. Coba boleh tolong digambar. Kemudian ini ada contoh bahan makanannya ditaruh posisinya di mana? Devi kalau nggak bisa kebangetan dietnya gagal. Awas, saya taruhnya di mana dekat buah makan satu aja Bu. Oh iya. Kita sayur saja kebanyakan. Ayo Bu. Ada 3 bagian. Oh sana lo sakit bagian. Ada Bu. Ada. Nggak mungkin kalau bagian. Tapi keluar udah dikasih. Jangan salah naruh. Sayur mana sayur? Ditutup Bu nanti dicontek. Nah, Bu Tumi tadi udah benar ya. Jadi posisinya memang yang sebelah kiri itu adalah nasi dan telur dadar ya. Dan lauk protein gitu ya. Kemudian yang sebelah kanannya sayur yang bawahnya dan buah. Nah, yang Ibu ngomong tuh siapa? Bu Sarifah. Bu Ipa juga sama ya, sebelah kirinya nasi, kemudian atasnya 1/3-nya itu adalah protein, kemudian yang sebelah kanan itu 2/3-nya adalah sayur dan 1/3-nya adalah buah. Nah, untuk Ibu Devi, nah coba dilihat lagi kira-kira, jangan hanya kanan kirinya Ibu ya, kira-kira apa? Gimana bagiannya banyak karena diet. Kita ngomong ini isi piring dulu ya Bu ya. Bukan kurang ini ya, bukan keinginan pribadi dulu ya. Ingin pribadi dulu. Benar-benar ini piringnya saya pribadi ya, bukan isi piring pribadi. Nah, oke ya. Jadi mungkin isinya sudah benar, tapi untuk pembagiannya Ibu ya. Jadi memang kita harus bagi 2 dulu biar nggak ini bagi 2 dulu deh. Iya, setengah dulu. Nah, kalau ini tadi ini masih ada belum ya? Iya. Oh, jadi kan tambah. Iya, ya. Cara dia. Ya, jadi memang untuk makanan ini Bu, jadi kita bagi 2 dulu piringnya, baru kita kayak bentuk gitu ya. Jadi setengahnya ini kita 1 dan 2/3 dan 2/3-nya. Gitu. Jadi yang bawahnya yang lebih besar itu nasi, yang 1/3 dari setengah itu lauk pauknya ya, baik protein itu digabung ya, sekali lagi terangkan karena nanti takutnya ini lauknya kedua jadi di 2 tempat gitu. Teman-teman itu ada lauk hewani dan lauk nabati, jadi tahu tempe, telur, nah itu dalam 1 tempat itu. Kemudian yang setengahnya lagi baru yang 1/3 dibagi 2 ya sama ya. Jadi yang 1/3 atasnya itu adalah buah, yang 2/3 bawahnya sayur. Oke ya. Nah ini jadi tambah paham? Ya baik, yang selanjutnya akan ada penyerahan door prize. Wah, siapa nih yang dapat door prize kira-kira Bu?
juara dalam praktek isi piringku. Jadi yang tadi dipraktekin yang Pak Ustaz. Coba Ibu kira-kira dari penanya terbaik nih. Ya, jadi untuk penanya terbaik selamat kepada Ibu Intan. Silakan Ibu, maju ke depan. Dan untuk pemenang praktek isi piringku selamat kepada Ibu Ipa. Ibu Ipa. Kasih tepuk tangan dong, Bu. Ya, kepada Bu Iba dan Ibu Mirias, silakan maju ke depan untuk memberikan hadiahnya. Bu RW, Ibu Kader semua sudah bersedia hadir. Harapannya semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat ya. Kita ibu juga sekalian. Kan nanti materi juga ya. Nanti mungkin bisa kami kirimkan di WhatsApp gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting